Oke, kita langsung aja ke intinya. Apa yang kelihatannya kayak obrolan online biasa, itu sebenarnya udah jadi medan perang baru. Ini adalah perang tak kasat mata buat menguasai opini publik, dan semuanya terjadi ya di lini masa media sosial kita semua. Tujuan serangan ini bukan buat ngeyakinin kalian tentang sesuatu, tapi ada yang jauh lebih bahaya. Tujuannya itu buat melumpuhkan kemampuan kita sebagai masyarakat buat mengambil keputusan. Nah, ini dia inti dari operasi psikologis di zaman media sosial. Tujuannya bukan buat menang debat, tapi justru buat bikin debat itu jadi mustahil. Jadi, pas krisis datang, nggak ada tindakan apapun yang bisa diambil. Yang menarik di sini tuh gimana kelima tujuan ini saling nyambung. Mereka sengaja gede-gedein rasa takut, nanemin rasa putus asa, bikin kita makin terpecah belah, menumbuhkan kecurigaan di mana-mana, dan akhirnya bikin kita percaya kalau kebenaran itu relatif dan semua orang itu bohong. Hasilnya, masyarakat yang lumpuh. Kalian mungkin mikir, ini kan cuma kerjaan pembuat stroll iseng doang kan. Salah besar, ini tuh operasi terstruktur, skalanya udah kayak industri. Yuk kita lihat gimana mesin ini bekerja. Coba bayangin deh, ini tuh kayak pabrik. Di paling atas ada ahli strategi yang nentuin targetnya. Terus ada manajer operasi yang mastiin semuanya jalan sesuai jadwal. Di bawahnya lagi ada pabrik konten yang ngeproduksi ribuan postingan. Lalu ada editor manusia yang moles bahasanya biar kedengaran natural. Dan terakhir, segerombolan bot, program komputer otomatis, menyebarkannya buat menciptakan ilusi dukungan massa. Jadi kuncinya itu bukan soal jumlah akunnya, tapi soal timing dan pengulangan. Cuma dengan beberapa ribu akun palsu, mereka bisa bikin seolah-olah sebuah ide itu jadi opini publik yang masif. Kenapa? Ya karena kita lihat di mana-mana, diulang-ulang terus dari orang-orang yang berbeda. Nah, sekarang kita bedah amunisi yang mereka pakai. Coba deh, pernah nggak sih kalian ngerasa ngelihat postingan-postingan kayak gini? Ini adalah jenis-jenis pesan spesifik yang dirancang dengan sangat hati-hati buat mencapai tujuan psikologis tertentu. Pertama, ada postingan ketakutan. Pesan-pesan semacam ini sengaja dirancang buat mancing kepanikan dan bikin kita menolak segala bentuk tindakan pertahanan dengan cara menargetkan emosi kita yang paling dasar. Selanjutnya adalah postingan ketidakberdayaan. Tujuannya, bikin kita apatis. Kalau kita udah yakin nggak ada yang bisa dilakuin, ya kita nggak bakal ngapa-ngapain, dan misi mereka berhasil. Nah, ini nih taktik perpecahan yang efektif banget. Mereka sengaja ngubah debat soal kebijakan yang harusnya sehat jadi serangan personal. Jadi nggak ada lagi tuh titik temu. Kita nggak lagi bahas ide, tapi malah nyerang orangnya. Dan yang terakhir, postingan kelelahan. Coba bayangin, setelah terus-terusan dibombardir sama rasa takut, putus asa, sama perpecahan, orang kan pasti capek ya. Nah, tujuan pesan ini yaitu bikin kita nyerah dan narik diri dari urusan publik. Ini contoh yang bagus banget buat nunjukin gimana cara kerjanya. Lihat deh gimana fokusnya digeser. Dari diskusi rasional soal apa kebijakannya, jadi serangan emosional tentang siapa orang yang dukung kebijakan itu. Ini benar-benar cara buat mematikan percakapan. Oke, kita udah lihat masalahnya. Sekarang, bagian yang paling penting, terus kita bisa apa? Yuk kita geser dari masalah ke solusi. Kita bekali diri kita sendiri dengan alat buat bertahan. Ini pertanyaan penting banget. Jawabannya sebetulnya ada di pengenalan pola. Ada beberapa lampu merah yang jelas banget yang perlu kita waspadai. Coba deh, pakai ini sebagai daftar periksa di kepala kalian. Kalau sebuah postingan ngecentang beberapa poin ini, patut waspada. Ini alat praktis yang bisa langsung kalian pakai buat nyaring informasi dan ngenalin potensi manipulasi. Selain ngenalin, kita juga harus bertindak beda. Selalu coba cek sumber utamanya. Tahan diri, jangan langsung nge-share sesuatu yang bikin emosi. Dan yang paling penting, fokus debatnya ke ide, bukan serang orangnya. Nah, ini dia inti masalahnya. Bahaya yang sebenarnya dari semua kampanye ini, tuh bukan soal 1-2 orang ketipu sama berita bohong. Tapi saat seluruh masyarakat jadi begitu terpecah, capek, dan saling curiga, sampai akhirnya kita nggak bisa lagi ngambil keputusan bareng. Apalagi di saat-saat genting. Jadi, pada akhirnya pertahanan itu dimulai dari kita masing-masing. Kemampuan kita buat berpikir kritis, buat menahan diri, dan buat menuntut percakapan yang lebih sehat. Itulah benteng pertahanan pertama dan yang paling penting di perang informasi ini.